Karena Masya kalau Allah. udah akhirat, insya Allah dunia mengikuti. Karena kan Masya banyak Allah. para orang tua kan yang masih kecil kok. Saya pernah gitu juga dulu. Masih kecil kok dipaksa sih anaknya sekolah. Pernah Gitu, berpikiran pernah, seperti itu? Itu enggak, ini mah kasihan otak anaknya begitu. Terus saya ya karena saya juga hijrahnya, saya juga baru di sini kan. Terus saya tanya pada guru santri, guru ustazah-ustazahnya, enggak, tidak ada anak-anak yang dekat dengan Al-Quran tuh bisa gila gitulah ibaratnya gitu kan. Jadi saya dekat dengan Al-Quran tuh calon-calon tamunya Allah gitu. Apapun Masya akan Allah. di dunia pun akan Allah beri, apalagi di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama kami di podcast Baitul Hikmah dalam program Inspirasi Baitul Hikmah. Nah, pada hari ini kami mengundang seseorang, Masya Allah, ibu yang sudah cukup lama kami kenal. Beliau adalah salah satu wali murid atau wali santri di Baitul Hikmah di Markas Mu'az ya Bunda ya. Markas Mu'az yang mana Ananda itu putra Bunda itu Ananda Holis ya Bun. Usia 6 tahun sekarang sedang belajar di kelas 3B. Masya Allah, nanti sebentar lagi kita akan mengorek-ngorek nih apa sih tips-tips dari Bunda nih, yang mana Masya Allah kami lihat kegigihan beliau dalam mengantarkan Ananda Khalis untuk menjadi seorang hafiz Quran. Ananda Khalis sekarang berusia sekitar 6 tahun ya Bun? Iya, 6 tahun dengan hafalan kurang lebih sudah mencapai 9 juz. Masya Allah, di usia 6 tahun Ananda Khalis sudah mencapai hafalan 9 juz. Nah, kita mau tahu nih, apa trik-trik dari orang tuanya nih Bunda ini yang kita lihat, Masya Allah, setiap pagi mengantar dan pulangnya menjemput. Padahal kita tahu sendiri nih, kami sebagai tim di Baitul Hikmah melihat bahwa beliau berdomisili cukup jauh dari Baitul Hikmah ya Bun ya. Baitul Hikmah berada di Batam Center dan Bunda posisi rumah di Batu Aji, Masya Allah, itu cukup jauh sekali pemirsa. Nah, tidak lama-lama, yuk kita berkenalan dengan tamu undangan kita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sada Irma. Masya Allah, Bunda sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, kami senang mendengarnya. Nah Bunda, di acara podcast ini kami ingin menggali nih Bun. Kami menilai nih Bunda itu termasuk salah satu wali santri yang gigih ya Bun ya, mengantarkan Ananda ya, mengantarkan secara fisik ya Bun, dan juga mendampingi Ananda di rumah untuk mencapai target belajar tahfidznya ya Bun ya. Bunda, sebelum kami lanjut tanya-tanya soal trik tadi tim Bun, nah Bunda itu Khalis adalah putra Bunda yang nomor 2 ya, yang bungsu ya, Masya Allah, laki-laki ya Bun ya. Yang anak pertamanya perempuan. Sepasang, alhamdulillah. Sepasang, Masya Allah, berkah ya. Tidak penasaran lagi. Itu curhat dulu. Saya perempuan semua soalnya. Alhamdulillah, semoga sih dikasih perempuan laki-laki, yang penting soleh-soleha ya Bun ya, tabungan kita di akhirat nanti, Masya Allah. Nah Bunda sekarang ini kan kesibukannya lebih ke ibu rumah tangga ya Bun ya. Makanya alhamdulillah bisa mengantar Khalis ke sekolah. Jadi sebelum kita lanjut ke trik-trik dan sebagainya nih Bun, sebenarnya kehidupan Khalis, keseharian Khalis nih di rumah, keseharian Khalis itu memang seperti pada umumnya anak-anak di usia 6 tahun atau bagaimana nih Bun? Ya benar, Khalis seperti biasa sih Ustazah, ya bermain, kadang-kadang ya belajar, sambil merojaah juga nangis gitu. Oh, ada gitu iya, ya. Seperti anak-anak pada umumnya gitu. Cuma kan karena sekolah di sini ada target ya, saya tuh susun lah main sekian, bermain sekian, jadwal tidurnya sekian, jadi biar capek target sekolahnya dan dia juga biar istirahatnya tidak kurang gitu. Jadi saya atur jadwalnya setiap hari. Gitu. Oh begitu, berarti orang tua lebih memanage waktu di rumah. Alhamdulillah karena sih. Kalau anak yang ngatur kan agak susah. Iya, belum ini ya, anak-anak masih 6 tahun memang penuh bimbingan orang tua. Harus orang tua yang bimbing ya, orang mengatur gitu, baik. Nah, untuk Khalis ini nih di usia 6 tahun
sudah mencapai 9 juz ya insya Allah ya, dan kami nilai untuk kualitasnya cukup baik Bun ya. Dengan usia 6 tahun itu bukan yang harus mengulang-ulang banyak gitu ya. Itu bagaimana Bun trik di rumah mempersiapkan Holis sebelum sekolah? Nah, sebelum sekolah biasanya itu dari malam ya, kalau pulang sekolah itu dia murojaah di rumah. Itu kan setengah juz, jadi saya ambil 5 halaman. 5 halaman, terus nanti malam dia 5 halaman lagi. Jadi terpenuhi target untuk murojaah. Nah, ziyadah itu, kalau ziyadah kan 1 halaman ya. Jadi saya ambil itu sementara dia kalau libur tuh 1 ayat. 1 ayat dia minta didengarin saya itu 3 kali. Kadang-kadang nggak sampai 3 kali. Anak sudah hafal Bunda, gitu. Setor ke saya, setor. Kalau selagi masih ada salah, saya nggak lanjut ayat berikutnya, gitu. Nanti setelah lancar, dia lanjut ayat di bawahnya. Baru ya, baru selanjutnya, lanjut. nanti sudah lancar dari atas ke bawah, misalkan ayat 1 sampai 5, baru dia setor ke saya balik dari ayat 1 sampai 5 runut. Nah, itu 20 kali. 20 kali ya? 20 kali, tapi saya Supaya bagi, nempel. misalnya, Oh, iya. karena di waktu sholat. Kalau kan zuhur udah di sekolah, Iya, ya udah, iya, nanti jamaah. pulang sekolah 5, asar 5, maghrib 5, isya nanti subuh atau pagi sebelum berangkat sekolah 5. Oh, Masya Allah, supaya tidak berat beban di Holis, Iya. dibagi di waktu Waktu sholat. sholat. Cuma kadang-kadang tergantung moodnya juga. Iya, iya, Kadang-kadang iya, anaknya betul, minta, pas lagi itu Bunda anak selesai 20 kali ya, gitu. Ya, lagi selesai. semangat, dia Lagi bisa. semangat, betul. Kadang kan anak-anak tergantung moodnya, biar nanti anak cepat tidur, habis isya jam 8 tidur. Ya udah kalau mau gitu dia 10 kali, sekali duduk, berarti 2 kali. Nanti habis maghrib 5 boleh dia bisa biar dia tidur. Gitu. Karena subuh Iya. kadang-kadang dia minta bangunnya jam 4. Oh, Masya Allah, Nah. udah bisa gitu bangun jam 4. Udah, kadang bangun sendiri, karena dibangunin. Cuma kadang-kadang saya, karena di sekolah kan sampai jam 2 nih. Karena kan mikir nanti takut ngantuk di sekolah gitu. Tapi dia bilang enggak, jadi udah habis subuh tuh kadang saya kasih tidur. Istirahat dulu, rehat setelah karena udah bangun di jam 4 Jam tadi. 4. Oh. Karena cuma sebentar sih Ustazah, paling Iya, iya. kalau 5 kali tuh paling 10-15 menit Iya. lah, karena dia ya Untuk dengan merehatkan sejenak lah ya. untuk pemanasan otak aja, karena dia berengat tuh kadang-kadang pun sambil ngaji pun udah tertidur. Belum dipandu itu udah tertidur. Nanti dia bilang, Bunda, anak tuh bangunin ya. Anak katanya, kata Ustazah harus tahajud. Katanya Masya gitu. Allah. Karena cuma 2 rakaat. Ya, Kadang-kadang Alhamdulillah, sambil Masya Allah. tidur, kadang-kadang minta berjamaah sama saya kan. Berjamaah nanti karena udah tertidur duluan. Yang penting dia subuh itu murojaah walaupun cuma 3 atau 5 kali aja. Begitu ya. Sampai Tapi pagi. selama ini di kabar dari wali kelasnya, apakah pernah tertidur gitu? Enggak, cuma Holis kadang cerita, tadi anak ngantuk ya Bunda. Terus Oh, anak tapi disuruh tidak saja- dikabarin gitu ya? Tidak, anak disuruh wudhu gitu. Jadi ada semacam tanggung jawab gitu ya di Holis ya, bahwa sekarang lagi waktu belajar di sekolah, saya harus semangat gitu ya. Iya, Jadi ada. dengan inisiatif cuci muka dan sebagainya gitu ya. Iya, karena katanya udah terbiasa di sekolah begitu kan. Iya, iya, iya. Ngantuk disuruh wudhu, kemudian disuruh minum air putih kayak gitu. Oh iya, iya, Masya Allah, iya. Yang baru mendengar istilah murojaah dan ziyadah, bahwa murojaah itu berarti mengulang hafalan yang sudah dihafal, dan ziyadah berarti menambah hafalan. Tadi Bunda Holis mengatakan program ziyadah dan program murojaah di rumah gitu. Nah, selanjutnya nih Bun, tadi kan lebih ke keseharian dan persiapan Holis sebelum sekolah. Nah, bagaimana nih trik-trik ketika Holis ternyata lagi down, lagi kurang semangat? Apakah memang diiming-imingi apa gitu reward, atau bagaimana dibuat dia semangat kembali gitu? Iya. Namanya anak-anak masih naik turun ya moodnya. Kalau Holis mah gampang. Kalau dia itu kalau tidak dapat mumtaz itu sedih. Oh, dia Sedih. targetnya mumtaz. Nah, taunya dia udah mumtaz. Jadi kalau mumtaz itu dapat hadiah. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi saya tuh gampang kalau dia paling nangis, ya udah ya nanti jangan salahin Bunda ya. Kalau antum tidak mumtaz, berarti Bunda nggak tahu itu Ustadz yang menilai. Oh iya, betul. Karena kan- Mumtaz itu ibaratnya nilai A Iya, ya Bun dia ya. tuh dia nggak ngerti itu mak. Kalau ada huruf maknya di itu mumtaz, maka Oh, belum iya, bisa iya. baca si Holis, cuma huruf Berarti sudah lancar mulai. sekali gitu ya Bun ya. Iya, jadi kalau Masya Allah. jajidan pun dia tanya sama Ustadznya, saya tuh dia kekeh, dia ulang lagi. Jajidan gitu. Padahal saya Itu sebenarnya memang dari keinginan. maknya. Maka kata gurunya, nggak apa-apa gitu. Kalau jahit mah sudah bagus. Itu saya bilang jangan ditarget Holis. Memang Holisnya memang begitu. Jadi kalau di rumah itu kalau nggak mumtaz sama saya tuh setoran. Sama saya itu setoran ulang. Bunda jangan bantu ya, anak main mumtaz. Kalau nggak mumtaz anak nggak dapat jadi hadiah. Atau usaha normal nggak boleh dibantu gitu. Jadi udah, saya senang terbantukan gitu kan. Dia nggak mau dibantu, ya udah. Jadi kalau dia lagi malas-malas, ya udah nanti kalau nggak mumtaz nggak dapat hadiah.
Ya, anak mau Bunda gitu. Jadi ya udah gampang. Terus iming-iming hadiah. Kadang-kadang saya hadiah itu dia kadang yang murah-murah aja karena cuma es krim atau apa saya udah beli dulu di kulkas yang 2.000 padahal saya ini aja suruh kakaknya makan atau apa gitu kan, liatin nanti nggak dapat es krim ini tuh kakak lagi makan es krim gitu. Udah dia semangat lagi mau Bunda gitu, jangan dihabisin ya kak gitu. Ya udah. Jadi kalau Olis alhamdulillah ya gitu lebih gampang kecuali kalau emang sakit ya. Nah, kalau itu Olis agak dari dianya sendiri juga merasa kalau nggak muntah nanti takut nggak naik kelas gitu. Dia udah dari level 1 dulu begitu kan kita mau saya Indri gitu. Jadi kalau nggak muntah itu hadiah kan nggak dapet. Jadi dia tuh nggak mau gitu, dia harus dapat hadiah gitu. Ya masih dunia anak ya Bun ya. Iya, Usia masih segitu iming-iming memang hadiah dengan tuh, iming-iming betul. hadiah. Walaupun hadiahnya pun cuma ya, tapi kan bagi dia nilainya berharga. iya betul, apalagi kalau dapat Masya dari Allah. ustazahnya itu. Betul. Ya, suka disimpan di samping bantal Iya. gitu, nggak boleh. Makanya program Markas Muat itu di event-event tertentu seperti setoran ujian itu pasti ada hadiah. Betul. Karena memang kita masih memfasilitasi perkembangan santri-santrinya yang masih usia dini mayoritas gitu ya. Itu motivasi banget lah buat anak-anak, memang dari sekolahnya udah gitu ya Ustazah ya. Alhamdulillah, gitu. alhamdulillah. Jadi dia semangat mungkin kalau nggak ini nanti nih anak nggak dapat hadiah nih gitu. Walaupun cuma ya apa kadang-kadang cuma makanan ya dari saya atau susu atau apa gitu, tapi dapat dari sekolah tuh kayaknya spesial banget lah. Masya gitu, Allah, Masya buat Allah. anak-anak khususnya Iya, iya. Olis ya. Udah hadiah tuh kayaknya wah banget gitu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah sekarang Bun, saya penasaran. Tadi kata Bunda, Holis yang umur 6 tahun nih, ada keinginan untuk dari dirinya untuk karena tadi itu kan sebenarnya dari apa keinginan karena iming-iming hadiah, tapi tidak sedikit juga nih Bun, usia-usia anak itu bukan yang ingin mengejar dalam artian tadi pengen mumtaz, pengen nilai lancar sekali gitu ya. Kira-kira itu di sebelum sekolah memang Bunda udah terbiasa bagaimana ya Bun? Maksudnya untuk tanggung jawab kah atau apa gitu di rumah gitu maksudnya? Iya. Kalau Holis mungkin karena dari belajar dari sekolahnya kayak saya dari level 1 itu gitu. Saya juga nggak ngajarin dulu taunya salah gitu kan. Memang dari sebelum masuk Holis sudah setengah juz ya dulu sampai al-fajr gitu. Di Jadi rumah, emang, di iya, rumah. di rumah dia itu cuma dengerin gitu. Saya juga nggak nge kalau dihafal, dan dia tuh kalau setoran sama saya tuh nggak setengah, misalnya anak bak tuh langsung gitu udah hafal gitu. Jadi saya suka tuh Holis tuh rekam video. Jadi rekam video dia kalau ada yang salah, Bunda tadi jelek gitu, diulang ya videonya gitu. Jadi saya punya video banyak gitu, saya simpan, nanti dia liatin videonya, nih tadi surat anabaknya sekian gitu, nanti ustazahnya lihat loh, nanti Bunda kirim, sebenarnya nggak dikirim gitu kan, tapi ada yang diminta ustazah waktu itu saya kirim. Memang nanti, dikirim ya? Iya, jadi dia tahu tuh pakai baju, pakai mic di rumah gitu. Masya Allah, dari ya. kecil itu mau Siap 4 lahir tahun. batin gitu ya. Iya. Jadi dia takut tuh nanti nggak dapat hadiah nih, gitu kan. Jadi dia bagus-bagus. Tapi kalau salah tuh nangis dulu, Bunda tadi ulang lagi, anak salah gitu. Ya ulang, berapa kali lah, saya kadang pegel juga tangan videoin Masya gitu kan. Allah, ya. Emang dari dianya mungkin dari sekolah juga Memang ada motivasi, disiplin. ibu Jadi dan- kalau anak-anak yang untuk dapat reward itu ya harus mumtaz gitu. Dan ada mungkin boleh kesalahan mungkin paling 1 atau berapa gitu. Jadi emang dari Holisnya juga begitu, dan saya pun ya karena dari sekolah gitu saya terapkan juga di rumah apa yang dari sekolah. Jadi kalau lagi saya bantu berarti nggak mumtaz gitu. Jadi dia tahu. Jadi dia kalau merasa jangan dibantu ya Bunda, jangan dibantu ya gitu. Jadi udah kalau dibantu kadang dia sampai nangis juga ada ustazah sebenarnya, itu sampai nangis dia ini lagi gitu. Tapi dia kekeh karena sampai ngantuk-ngantuk pun, anak ulang lagi Bunda, anak ulang lagi gitu. Kadang saya kasih istirahat gitu, mungkin belum dapet nih kayaknya, belum mungkin gitu lah kan. Dia nggak ngerti juga sih mungkin, tapi taunya dia tuh nggak ada salah. Walaupun katanya saya kalau dia ada salah tuh memang nangis. Kalau dia udah nyerah paling saya kasih tahu. Tadi nggak ada belum tadi wa fathah, dia suruh ngajarin saya begitu. Jadi nggak ditunjukin kalimat kalau Allah jangan gitu, Bunda kasih tahu aja wa fathah, habis itu apa gitu. Terus dia lanjut biasanya. Oh jadi di rumah itu untuk menandai yang tidak lancar gimana? Di Qurannya memang dikasih Iya, tanda? di Quran, cuma kalau saya kasih tanda Holis nangis. Oh Nggak begitu. mau, jadi pakai pensil, dia ulang lagi. Nanti saya ulang lagi Bunda, nanti Bunda hapus. Oh iya, maksudnya pakai Hapus. pensil ya. Tapi kalau usahanya yang kasih tanda Holis nggak apa-apa. Tapi kalau saya di rumah itu Nggak mau saya dia. nggak mau, nangis. Iya, Nggak iya, mau iya. gitu. Nanti Bunda coret lagi, saya kan anak udah ulang. Oh, Jadi udah lancar hapus ya? Lagi, hapus lagi pakai pensil. Gitu setiap Iya, hari iya, sih iya. Ustazah. Terus Holis memang sudah bisa membaca Quran, membaca Alhamdulillah Quran. Sudah. Udah Di ya? level 2 ya Holis sudah. Level bisa 2 ya. Berarti Ah. sebelum 6 tahun kemarin memang udah bisa ya. Sudah, alhamdulillah sudah bisa. Jadi Kan dari setidaknya dia sekolah paham ada. lah bisa
ada momennya atau ada masanya di belajar mandiri untuk melancarkan, insya Allah bisa berarti Bisa, ya. dia kalau lancar itu dia sendiri. Dia Jadi sendiri kalau ya? apa, anak dulu baca Bunda, saya pertama juga nggak ngeh kan, apalagi di Baitul Hikmah itu ada percepatan kemarin ya Ustazah. Iya, iya, iya. Yang pakai bukan Iqra, pakai apa ya? Fathur Rahman. Fathur Rahman itu. Saya juga nggak ngeh. Pertama Holis kok belum bisa, terus suka kalau saya cek baca gitu, dia suka dari belakang, kalau lupa dia kayaknya baca. Terus saya bilang, antum bisa baca ya gitu. Ya udah kalau gitu saya belum, padahal saya nggak tahu. Pertamanya tuh pengen ikut kan itu dulu kan ada dari Baitul Hikmah ada untuk ikut anak-anak untuk melancarin, ada lesnya ya Ustazah ya. Tambahan Iya. belajar ya. Saya mau ikut itu karena waktu itu nanti di belakang itu kayaknya baca gitu. Kolis tahu ya gitu kan. Terus bilang, oh antum udah bisa baca. Sudah gitu, tapi masih terbata-bata Iya, sih. iya. Tapi intinya udah bisa, cuma masih lambat gitu ya. Udah lambat, cuma dia tahu apa yang dia baca tuh, oh itu ala yang mana. Oh, iya, Dia paham, tahu paham. walaupun masih terbata-bata Iya, ya Ustazah. iya. Waktu tapi, itu. tapi alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu juga mungkin di sekolah. Kan juga dengan ini, membaca murojaah, membaca Quran itu menstimulus betul. Ananda itu. Walaupun dia dengan tapi tunjuk Ya, kan. betul. Gitu. Makanya Pertama program saya di sekolah itu menunjuk. kan ada yang mendengar, melihat dan menunjuk ayat. Betul, Itu iya. memang untuk menstimulasi kelancaran Anak-anak membaca ya. Al-Quran Ananda, Iya. santri-santri di Markas Mu'az. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah ini ya Bun, mendengarkan dari Bunda tentang aktivitas holis di rumah atau di sekolah dalam mencapai hafalan Qurannya. Nah sekarang saya pengen tahu nih Bun, kira-kira nih Bunda punya apa ya maksudnya harapan gitu, harapan ke holis sebagai anak bungsu dan laki-laki nih ada. dengan bermodal, Masya Allah semoga 30 juz mungkin nanti ya Bun ya, bermanfaat ya Bun ya. Kira-kira nanti Bunda nih beberapa tahun ke depan, masa remaja atau masa dewasanya, holis itu mau seperti apa gitu? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya harapan orang tua ya, ini buat tabungan akhirat ya Ustazah ya. Oh itu ya, itu. Saya Visinya pengen, itu iya, tabungan akhirat saya yang memang Masya Allah. pengen itu holis itu memang jadi anak yang soleh pertama ya. Ya. Paham dalam agama dan hafiz Quran yang mungkin lah. Karena memang dari holisnya dulu pertama saya belum kenal sholat kan lihat anak-anak Ustazah yang berpakaian itu gitu kan. Jadi dia tuh suka gitu. Ada pengen lihat pakaian kayak gitu, suka lihat seragamnya gitu. Iya, seragam itu gitu. Jadi mau ya apa anak mau gitu. Dia mau sekolah gini Ustazah Bunda gitu kan. Jadi dari dia sendiri ada dan dia pun saya cuma maksudnya memperdengarkan itu tuh maksudnya sebenarnya buat kakaknya gitu sebenarnya. Tapi malah holis yang Allah Akbar Lebih Masya Allah ya. Lebih holisnya ke merasa dia yang hafal, kakaknya belum gitu. Jadi dia merasa udah hafal. Jadi saya dengan lihat-lihat tuh video-video dulu, Holis tuh sukanya dulu pertama kali hafal itu surat Maryam. Jadi dia itu dengar yang dari Aljazair itu Muhammad Toha Al-Farihah. Iya. Disitulah dia hafal surat Maryam itu otodidak. Saya cuma sebelum tidur itu kawan-kawan adik loh, dia merasa sebaya dia gitu. Sebaya saya dengerin itu, jadi dia hafal, adik sudah hafal loh Bunda. Masa sih? Gitu, masih cadel-cadelnya. Kayaknya surat itu dia yang baca gitu. Itu Maryam, sekitar usia berapa Bun? itu 3 tahun setengah ya. Masya Allah. Jadi surat Maryam itu saya nggak ada hafalan karena dia belum bisa juga, Iqra juga belum tahu, Iqranya Iya, tahunya di 3 Baitul tahun Hikmah, ya, kan? Masya Allah. Jadi dia 32 sampai 38 yang Muhammad Farihah itu dia bisa baca masih cadel-cadel. Dia minta direkam. Saya rekapin, dia minta dipakaikan seperti Muhammad Farihah. Saya nggak punya. Jadi saya pakaiin dia, taunya sarung ya, pakai peci, pakai songkok gitu, pakai yang ini ya udah dia pakai mic gitu. Bunda rekam ya gitu. Saya rekam. Memang surat yang dia Muhammad Farihah hafal, tapi Mas tidak sebagus itu. Iya, Masya Allah lah. Masih cadel-cadel, cuma saya kok udah hafal gitu. Kok udah hafal dari mana? Ya yang Bunda hidupin itu yang sebelum tidur. Gitu, yang nggak diliatin lagi ya Bunda. Jadi itu yang dia minta hafal. Jadi jadi dia pengen jadi itu. Terus kayaknya suka banget tuh kalau saya dengar ceramah untuk umur anak sekian, dia selalu di samping gitu kan. Itu apa gitu? Itu ceramah. Adik pengen jadi seperti itu gitu. Hidupin Imam Mekah juga pengen jadi Imam Mekah. Gitu kayaknya dia. Jadi saya bilang, masih kecil kalau suka ceramah, saya bilang gitu kan, nggak usah dapat. Jadi dia selalu di Masya Allah, itu. Masya Allah, Jadi ya. dari dia ya udah gitu, alhamdulillah gitu kan. Apa ini karunia dari Allah yang luar biasa gitu kan. Masya Allah, Udah dari Masya anaknya itu, Allah, jadi saya ya. pikir ya udah dia dari dia, adik pengen jadi Imam Mekah gitu. Tapi itu harus hafal 30 juz loh nak gitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti ada sekolah yang di itu ya, di sekolah di Sukajadi gitu kan. Namanya Sukajadi. Dari Sukajadi ya Bunda, gitu. Jadi dari dia, dari holisnya begitu ya udah, saya sebagai orang tua ya
senang, paling tinggal tambah motivasi aja gitu. Kalau harus ini harus begini ya nak, harus hafal Quran, Masya Allah, harus ya. begini. Jadi dari saya ya saya kayaknya hanya wasilah untuk itu aja, untuk memperdengarkan aja gitu. Karena Olis emang kalau dia cuma dengar nggak saya talaki yang begitu enggak. Tapi kalau udah tahu saya talaki itu di kelas 3 ini lah, karena udah panjang-panjang ya Ustazah ya. Nah, Baru itu dibantu, masih cadel, baru dibantu yang begitu dari level 1 tuh enggak mau, paling dia Jadi mendengarkan aja berarti. dengarkan aja Holis. Jadi akibatnya dia ikuti yang saya kalau dengarnya begitu. Kadang-kadang saya bukan itu yang dia bacakan karena kan belum tahu hurufnya. Jadi berdasarkan dia hafal itu, tapi dari ustazahnya kan nggak apa-apa, nanti berikut itu kan dia sudah mulai tahu, apalagi dengan Al-Qur'an kan kayak dulu Anaba gitu, ada salah baca dia kan diikuti sehnya aja. Tapi sekarang udah tahu yang ada yang antum baca bukan itu loh, hurufnya ini. Jadi dia sudah alhamdulillah berubah sendiri gitu. Alhamdulillah. Berarti tadi memang tujuan Bunda itu satu memang untuk tabungan akhirat orang tua ya Bun ya. Semoga merangkul bersama Bunda dan juga ayahnya mendapat mahkota. Karena Masya kalau Allah. udah akhirat insya Allah dunia mengikuti. Karena kan Masya banyak Allah. para orang tua kan yang masih kecil kok. Saya pernah gitu juga dulu. Masih kecil kok dipaksa sih anaknya sekolah. Pernah berpikiran seperti itu? Nanti enggak, ini mbak kasihan otak anaknya begitu. Terus saya ya karena saya juga hijrahnya, saya juga baru di sini kan. Terus saya tanya pada guru santri, guru ustazah-ustazahnya, enggak, tidak ada anak-anak yang dekat dengan Al-Quran tuh bisa gila gitulah ibaratnya gitu kan. Jadi saya dekat dengan Al-Quran tuh calon-calon tamunya Allah gitu. Apapun Masya akan Allah. di dunia pun akan Allah beri, apalagi di akhirat. Jadi itu yang buat saya semangat lagi. Kadang-kadang Don ya, kan orang tua kok masih kecil anaknya kok udah kayaknya ditarget betul untuk hafalan. Sebenarnya saya nggak ada target sendiri, tapi dengan di sekolah ada target begitu, saya juga Mengikuti gitu ya. Dan dari anaknya juga mau ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu nggak terasa juga hampir 9 juz gitu Iya, kan. iya. Yang Cuman berat tinggal itu- satu surat lagi ya sekarang ya. Masya Iya, Allah. tinggal di satu surat ya, juz 8-nya At-Tarim itu juga dari dia sendiri. Masya Allah. Dan dari sekolah kayaknya gini, Bunda di sekolah tuh begini ya Bunda, ikuti seh dulu ya. Jadi saya hidupin seh satu halaman Bunda. Jadi satu itu kadang dia ngajarin saya. Jadi sudah saya ikutin di sekolah begitu, jadi agak gampang di rumahnya. Mungkin ya ada apa tuh? Ada dari Baitulnya juga ada ini ya Ustazah ya, target-target yang harus diselesaikan di sekolahnya gimana. Jadi anaknya terbawa juga di rumahnya. Betul. Jadi gitu. memang kegiatan sekolah itu nanti kan memang ibaratnya di rumah juga kita manage supaya bisa mendukung target si santrinya kan. Sehingga gitu. ada laporan juga. Ada Jadi laporan. sebenarnya. Iya, betul-betul. Nah, kalau Walis itu laporan juga begitu. Padahal belum bisa baca. Dia maunya laporan pertama Ustazah. Oh, jadi motivasi kalau- juara itu ya, Masya Allah. Jadi Ya. anak laporan pertama Bun. Kadang saya lupa karena mungkin kesibukan ini ya masak atau apa. Lupa karena dia udah kelas dari tadi tuh. Karena dia nangis tuh. Jadi enggak gitu. Tuh anak nomor 2 loh Bunda gitu. Jadi saya kata, jadi dia tahu kalau dia mau yang pertama, dia udah sebelum subuh atau apa malam udah disiapin atau pulang sekolah dia udah selesai. Jadi maghrib sama isya itu biasanya udah selesai untuk ini. Kadang saya aja yang telat laporan atau habis Allah. paket ya Ustazah ya. Iya, iya, Nah, iya. kadang kelupaan Ada gitu. kendala-kendala. Betul, dari dianya udah dia laporan nomor 1 padahal nggak ada ngaruhnya juga sebenarnya. Cuma dia Masya belum Allah. ngerti. Itu harus mungkin tuh nggak apa-apa kalau kita nomor 2 nggak apa-apa. Nah, nggak mau. Anak kan tadi siap pertama, jadi anak harus pertama. Iya. Intinya gitu. Ya udahlah, memang dari anaknya juga begitu Masya ya Allah, Ustazah Masya gitu. Allah. Alhamdulillah rezeki lah Bun. Alhamdulillah. Karena banyak juga kan pasti orang tua yang merasa masih perlu sangat banyak ikhtiar gitu untuk si anaknya itu bisa ngikutin program Memang gitu. dari anaknya memang mau Iya. ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu momen atau beberapa momen nih Bun yang membuat Bunda ini merasa Masya Allah anakku gitu, memang anugerah dari Allah. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Gimana Bun? Adakah yang pernah ada sih. titik seperti itu sampai detik ini gitu? Ada. Kadang-kadang kan di rumah itu saya tuh kadang ada kesibukan Mbak Sada ya. Kayaknya tadi belum lancar tuh. Holis itu kalau belum lancar itu dia nggak mau setoran. Dia merasa dirinya belum siap. Dia nggak mau setoran, padahal kadang-kadang kan nggak apa-apa gitu ya. Setoran aja nanti diperbaiki di rumah, dia nggak mau. Tadi mungkin dia karena capek atau ngantuk ya. Jadi sebelum berangkat sekolah tuh agak telat atau apa. Jadi dilancarkannya tuh dia mulai agak karena merasa goyah, banyak dibantu. Ya udah nanti anak lancarin di sekolah. Masa anak nggak setoran ya Bunda? Ya nggak boleh. Kan setiap hari dari sekolah harus ada ziyadah setoran. Jadi udah, saya berdoa aja Ustazah kalau gitu, saya berdoa gitu karena mungkin kelalaian saya juga mungkin nggak ini untuk dia. Nah tahu pulang sekolah itu dia merasa tadi anak udah setoran Bunda, anak belum tas gitu. Kok Bapak belum ngajarin itu? Padahal belum disiapkan. Saya belum siapin gitu. Kan ada berapa ayat yang saya tahu
dia belum nih, bisa agak lemah gitu, gitu kan. Dia udah, dan untuk yang kadang-kadang saya tuh udah perdengarkan dulu ayat untuk besoknya gitu kan, persiapan untuk besoknya. Dan dia tadi Ana udah siapkan dari sekolah, Bunda. Ana dengar seh dari sekolah. Kapan ini ya? Selesai, iya, ada kan di sekolah nanti Ustadz suruh lancarin sendiri dengar seh. Jadi Ana lancarin sendiri sambil dengar seh gitu. Jadi kok dia tuh udah hafal gitu. Kadang saya, ya Allah gitu kan, salah saya gitu kan, agak terharu juga kadang-kadang saya, kok belum ya Allah, apa gitu kayak kok bisa sendiri gitu. gitu, kok bisa gitu. Ya tadi udah lancarin Bunda, Ustadz suruh lancarin sekolah, nggak boleh ngobrol gitu kan, udah itu boleh lancarin sendiri gitu. Sambil mungkin sekolah juga ada kasih, apalagi sekolah sekarang ada life skill, ada segala macam, bisa jadi dia udah ada untuk bermainnya juga lah, karena harus di rumah juga tidak bermain, di rumah saja gitu. Jadi saya merasa itu momen itu gimana ya, kayaknya kita nggak terlalu terbebani, tapi hasilnya memuaskan. Hasilnya, iya, Masya Allah. Muntah. Nah, kasih anak hadiah ya Bunda gitu di kantin sebelah. Anak kantin, Bunda es krim ya Bunda, dia taunya gitu. Es krim cuma 2.000, udah itu aja. Nanti beliin kakak, itu aja. Saya kayaknya belum diajarin. Jadi saya tuh jadi ini kayak dikasih hadiah gitu ya. Iya, jadi kasih saya, ya Allah gitu. Berarti dekat dengan Al-Quran itu gimana ya, sesuatu banget lah Ustazah gitu. Jadi saya pun juga ada motivasi buat saya menghafal Al-Quran. Kadang harus begitu, kadang dia setoran, saya kan ikut tuh setiap hari satu ayat gitu. Kalau Bunda ya kan di Jumat sih di 30 gitu, teh Olis yang nyimak gitu. Jadi tadi Ana ada bantu Bunda ya, berarti Bunda nggak muntah ya. Kayak gitu. Ya udah dari Holisnya itu, jadi saya merasa sekarang tuh siapin lah Holis gitu, karena saya nggak ingin juga Ustazah, walaupun saya bukan masih ini ya, bukan menghafal Al-Quran, tapi saya nggak ingin ketinggalan momen untuk membersamai anak dengan Al-Quran. Saya nggak mau, walaupun di Ustazah itu dia dapatkan, saya ikut juga mendengarkan Holis itu gitu, walaupun dia nanti belum hafal katanya di sekolah udah, tapi saya tetap di rumah, saya tetap harus ikut menyimak dia itu udah gimana gitu, dengan saya mengaji gitu, ikut mengaji walaupun setengah juz. Jadi saya merasa dengan Holis sering baca juga saya jadi agak terbawa juga, terhafal juga dalam sholat. Karena Holis itu tipikalnya dia sukanya imam di rumah, karena kan dia masih kecil, dia imam sholat sunat. Jadi dia baca itu yang dia hafal, walaupun cuma 1 lembar atau apa gitu. Yang luar biasa lah pokoknya yang dapat dari Baitul banyak kejutan-kejutan gitu ya. Masya Allah, Masya itu Allah. baru Allah di dunia mudahkan. Ya, Masya Allah ya. Di akhirat ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semua Amin, amin. untuk menjadi anak penghafal Quran. Amin, amin. Tadi kan kata Bunda di rumah juga diperdengarkan ya Bun ya. Berarti suasana rumah itu memang udah suasana Quran. Betul. Jadi ada 2 speaker ya dulu dari sekolah ya, dari hafizahnya juga. Jadi kalau itu habis 1 dicas. Jadi setiap berarti memang mutar. Iya, jadi mutar terus. Holis juga minta, Bunda ini belum ini ya, ini habis baterainya gitu. Jadi pun kadang-kadang udah tertidur ya, udah habis kan, saya tahu nanti kalau subuh atau jam 3 saya bangun nyalain lagi. Pokoknya bagaimana dengan media-media lain nih Bun? Alhamdulillah di rumah tidak ada TV. Oh, tidak ada. Holis juga nggak ini handphone. Paling kalau handphone dulu kalau habis baterai dulu ya, waktu baru-baru masuk sini itu memang saya pakai, belum tahu speaker. Saya pakai handphone untuk iya, karena ada yang juz 30 itu ada yang pakai mobil-mobilan tuh. Juz An-Naba, jadi Holis lihat. Tapi Holis nggak tahu, dia taunya itu nggak pandai ngutang-ngating gitu. Saya dengerin itu udah habis Bunda gitu, saya geserin ke bawahnya. Dia tahu udah hafal An-Naba nih, mobil ini Ana mau mobil itu ya Bunda ya. Jadi dia semangat kalau mobil itu. Waktu dulunya itu. Iya, jadi sampai gini pun sekarang dia itu mau Motoha. Jadi kalau sekarang udah gede kan nggak ada yang bermobilan lagi, jadi ya udah pakai speaker. Speaker ya, lebih formal lagi ya. Iya, nggak ada TV. Cuma dia yang pernah minta, Bunda di sekolah tuh pakai TV loh dengan seh ya mungkin ya. Cuma kan itu ada sengaja untuk display ayatnya sih. Baik, kalau di rumah kan nanti malah nggak ini awalannya. Dia tahu tuh handphone itu, dia tahu dari level 1 dulu ya. Handphone itu kata Ustazah, anak itu setan loh Bunda. Gitu. Jadi dia tuh, jadi Bunda jangan main handphone. Jadi saya kalau kata, karena kalau laporan itu kan untuk laporan, jadi ya taunya ya nggak penggunaannya untuk yang itulah gitu ya. Bunda pakai ini untuk laporan sekolah gitu. Dan untuk kalau baterai speaker habis, ya udah pakai handphone ya Nak. Jadi ya taruh di atas rak gitu, yang dia tidak pegang dan saya pun nggak pegang. Gitu ya. Oh ya Bun, penasaran nih. Tadi saya kan menyebutkan nih, mungkin pemirsa juga penasaran. Jarak sekolah Sukajadi Batam Center dengan rumah Bunda itu di Batu Aji ya Bun ya. Itu bagaimana tuh Bun? Pakai kendaraannya atau terus kira-kira menghabiskan waktu berapa lama gitu, dan pernahkah ada kendala-kendala dengan jarak sekian gitu Bun? Iya, pernah sih. Apalagi kalau kendaraan mogok ya saya harus
Kalau dulu naik gokar kan masih agak takut-takut, karena kan dibonceng bawa anak kadang nian ngebut. Jadi saya tuh pilih angkot. Waktu pandemi ya, saya pilih angkot aja hampir lebih aman. Takut juga mana yang ngebut-ngebut, jadi saya berangkat lebih awal jam 6, ya sudah harus di dalam angkot. Jalan kaki dulu untuk mendapatkan Ke jalan besarnya. jalan besar, jalan kaki dulu. Kadang Olis tuh digendong, digendong Ustazah, karena dia capek gitu. Iya. Karena kan demam tuh dia pengen sekolah juga gitu. Karena tahunya mungkin kalau Jumat setoran dapat hadiah kan. Jadi habis itu saya udah berani naik motor, jam 6 udah berangkat. Oh, berarti dulu tuh memang belum bisa motor. Saya bisa, cuma bawa Olis yang masih kecil itu bingung dia nggak sampai. Gitu, di kitanya belakang masih nggak khawatir. mungkin. Jadi Sekarang masih udah agak pakai angkot sama dulu Gojek. Nah Gojek pun saya pun juga agak takut, kadang-kadang supir itu kan agak ngebut gitu. Jadi saya nggak nyaman juga. Olis kadang-kadang agak takut gitu. Jadi udah kayaknya lebih angkot, saya bisa pakai dia hands free gitu kan. Jadi pertama pakai angkot jam 6, padahal nunggu di situ nyambung kita lama di ininya ngetem gitu kan. Kayaknya nanti nggak keburu banget biasanya jam 6.45 saya udah sampai di masjid. Jadi sebelum dulu, sekolah itu ke masjid saya ke masjid dulu. dulu lancarin. Saya kayak gitu. Sambil nunggu jam masuk. Betul, ya. sampai nanti 7:30 baru jalan kaki ke sini dulu ya. Nanti di masjid. Nah itu kayaknya udah gitu saya udah mulai berani, Olis udah mulai tinggi, jadi saya ikat aja. Sekarang di motor berarti? Di motor di depan, karena dia tidur pakai itu, dia tidur dia turun ke bawah gitu. Kalau pernah juga di belakang tuh Olis agak tertidur tuh, maka agak takut juga. Nggak kepantau ya? Iya jam 6 harus berangkat, karena jam 6 kurang udah di jalan itu harus dengerin. Jadi sampai di sini tuh agak sepi karena Batu Aji itu kan padat. Oh iya ya. Padat Yang kan, pekerja itu ya? Betul. Jadi kadang Olis juga nggak dengar lu Bunda, rame gitu di ini. Berarti kan, mensiasatinya berangkat lebih awal. Jadi di setengah 6 tuh Olis kan udah selesai, udah sarapan apa segala macam. Karena jam 6 kurang dia, Bunda kita berangkat cepat ya ke masjid dulu ya, duha dulu ya gitu. Dia duha dulu. Duha dulu 2 rakaat kan, terus lancarin apa gitu berangkat. Walaupun jauh ya tetap di jalan maksudnya. Tetap ya, bismillah. Demi menggapai cita-cita ya, Masya Allah, akhiratnya. Jadi nggak ada kata-kata jauh, mungkin ada juga orang lebih jauh daripada saya Ustazah. Nah, itu juga pertama saya berpikir udah jauh ini, tapi saya berpikir makin jauh mungkin pahalanya mungkin bagi Masya Allah, gitu aja saya kita pikir. ingatnya plus-plusnya aja ya. Iya, itu aja. Kan nggak jadi apa istilahnya apa ya, alasan gitu buat saya ini jauh, nggak apa-apa lah telat, nggak apa-apa lah anak begitu, saya nggak mau. Harus pokoknya kita maksimalkan dulu ikhtiar. Iya, dari susah-susahnya gitu biar Olis juga tahu nih, kita dari ini harus bangun lebih awal, harus ini lebih cepat, rumah jauh gitu kan, harus apa-apa. Kalau pulang sekolah mah nggak apa-apa, ya kan. Kalau jauh pun dia tidur di jalan nggak apa-apa, tapi berangkat emang udah biasa kan, udah bangun pagi subuh ya Ustazah ya, udah bangun mandi dia jam 5, kadang jam setengah 6 gitu udah ready, udah apa, 6 kurang tuh udah santai-santai lah, jam 6 berangkat. Jadi biar saya kadang tuh jam 7 kurang udah sampai sini Ustazah di masjid gitu. Karena memang lalu lintas masih kosong ya, kalau jam-jam segitu nggak terlalu padat ya. Betul. Jadi bisa datang lebih cepat. Walaupun kadang-kadang ada yang berbagai kondisi kan ya bisa jadi jam 7 lewat ya, lihat sikonnya Ustazah. Tapi kan jatuhnya memang nanti tidak telat juga kan masuk sekolah setengah 8. Betul. Karena anak-anak kalau udah telat kan moodnya betul itu harus dijaga banget. Awal ya Ustazah ya katanya kan udah agak berkurang ini. Masya Allah sekali ya Bun ya, tadi mendengar kisahnya Bunda, ikhtiar Bunda, juga harapan untuk Holisnya. Nah, mari kita sebar manfaat Bun, buat para Bunda yang menyaksikan podcast kita hari ini. Mudah-mudahan terinspirasi dan juga dimudahkan lah. Harapan kita kan semua orang yang bergerak untuk mendukung Al-Quran, untuk membumikan Al-Quran, Allah mudahkan gitu ya. Nah, adakah pesan-pesan dari Bunda nih buat para bunda-bunda di rumah yang menyaksikan kita hari ini? Dari saya buat bunda-bunda nih di rumah atau bunda yang menyaksikan podcast di Baitul Hikmah, tidak ada kata terlambat ya untuk kita membersamai anak-anak kita dengan Al-Quran. Kalau punya anak balita mungkin dari sekarang itu, dari anak kecil-kecil sebenarnya tuh lebih enak Ustazah. Betul. Kita yang aturnya lebih enak gitu. Karena kalau dia udah di atas balita itu kan biasanya anak-anak udah, apalagi dengan udah tahu bermain, udah tahu dengan gadget, dengan handphone, apalagi dengan televisi, itu agak susah kita ngaturnya. Jadi kalau bisa tuh kita dari rumah sendiri ya Ustazah ya, dari rumah kita udah punya bunda-bunda itu semangat lah. Tidak ada kata-kata terlambat. Kita dengarkan aja anak kita dengan Al-Quran. Walaupun kita nggak tahu ya, dengan dia perdengarkan dengan ayat yang keberapa yang nyantol di ininya anak gitu. Tapi dengan katanya pokoknya semangat, bismillah,
tetap dengan doa ya. Doa kita ikhtiar maksimal ya. Setelah itu kita tawakal kepada Allah, minta kepada Allah, karena untuk anak bisa menjadi psikopat itu rahmat dari Allah. Jadi dengarkan selalu Al-Quran, jauhkan dari hal-hal yang membuat anak-anak lupa atau gimana lah dengan Al-Quran. Kalau bermain ya boleh saja bermain, tapi ya ada aturannya. Mungkin dengan setelah anak memperdengarkan Al-Quran atau setelah setoran, kasih anak waktu jeda untuk bermain, itu boleh. Kita tidak harus dengan Al-Quran saja boleh. Itu tergantung cara-cara bunda masing-masing lah menerapkan di rumah atau gimana. Cuma tidak lupa itu dengarkan selalu Al-Quran, baik dia bermain pakai headset atau pakai, dengarkan terus Al-Quran. Nanti dengan anak-anak udah biasa dengan Al-Quran tuh dia kadang-kadang merasa udah bisa mencapai ayat satu surat aja atau satu itu, dengan diberikan reward tuh dia merasa apa ya, oh ini kayaknya kalau tadi dapat hadiah, jadi merasa ada motivasi buat anaknya juga, dan kita juga sebagai orang tua jadi merasa senang gitu. Jadi karena pahalanya bukan kipas angin ya bunda ya, pahalanya tuh surga insya Allah ya. Jadi makanya ujian-ujian yang kita lewatin nanti itu nggak mudah, pasti ada ujian-ujian yang kita lewatin, nggak mudah, tidak mudah sebalik apa, tidak membalikan telapak tangan gitu ya. Pasti ujian kita berbeda-beda nih. Nanti kalau kita yang down, anak kita yang down, nanti kita siasati itulah. Tapi dengan berdoa, dengan ajak anak dari kecil beribadah dan dekat dengan Al-Quran, dan disekolahkan ya sekolah-sekolah tahfiz gitu kan, yang mempunyai metode-metode yang anak-anak di rumah bisa bagaimana, di sekolah bisa bagaimana, dan kita di rumah ikuti apa yang ditekan di sekolah, insya Allah gampang, insya Allah Allah mudahkan. Kalau untuk kebaikan apapun itu, kalau dekat dengan Al-Quran Allah kasih apapun itu. Bismillah, saling mendoakan gitu. Saling mendoakan ya. Ya baik bunda, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Bunda sudah hadir memenuhi undangan kami untuk berbagi inspirasi buat para bunda orang tua di sana yang mungkin pasti banyak ya bun ya yang mengharapkan anandanya menjadi seorang penghafal Al-Quran gitu ya bun ya. Nah ini juga bisa jadi oleh-oleh nih nanti buat Holis bun, barangkali nanti Holis usia-usia remaja dewasa ya bun ya. Nanti bunda bisa klik linknya gitu ya di channelnya di Baitul Hikmah ini gitu ya. Masya Allah. Ya baik bunda, mohon maaf dari kami apabila ada salah kata atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.